yang menegaskan bahwa mereka memang salah. Selain itu, dari video itu justru kita dapat melihat apa penyebab perilaku biadab mereka yang sebenarnya. Jadi simak video ini sampai selesai, karena kita akan membongkar habis apa yang salah dalam klarifikasi mereka. Hari ini kita hadir di rumah Pak RT dan hadir juga di sini tokoh-tokoh masyarakat di Padang Sarai, Ketua IPM dan ini Pak Mak ada di luar. Ini dari Setul Ormas kemarin kami video. Kita ingin dengarkan langsung kita Pak RT. Nah, kita dengarkan langsung tadi. Kita ingin beliau menjelaskan, mengkanter isu negatif yang beredar di media sosial cukup liar sehingga menjatuhkan marwah Sumatera Barat. Benar-benar. Nah, belum apa-apa, di sini dia berkata sudah menjatuhkan marwah Sumatera Barat. Ada dua hal yang perlu dikritisi di sini. Yang pertama, menjatuhkan marwah. Yang kedua, Sumatera Barat. Di sini dia sudah memasang posisi sebagai korban yang dijatuhkan kehormatannya. Padahal ini adalah kasus hukum yang tidak ada hubungannya dengan kehormatan. Yang kedua, ini hanya terjadi di Padang Sarai, salah satu kelurahan di Sumatera Barat. Tetapi dia membesarkannya sehingga seolah-olah seluruh Sumatera Barat sedang diserang. Artinya apa? Artinya, orang ini sedang bermain politik identitas. Dia sedang menggiring pemikiran orang, khususnya Sumatera Barat, supaya tidak berpikir secara objektif, tetapi secara emosional yang subjektif. Ini seperti jika ada seorang ustadz ketangkep melakukan perbuatan cabul, viral di media massa, dia berkata, ini adalah kriminalisasi ulama. Berharap ada orang yang tergiring emosinya, sehingga membela dia secara membabi buta. Jelas ya? Lanjut. Mohon keterangan PT bagaimana sebenarnya ditahan ini? Sebarkah yang sudah pada PT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak karena kita diberi waktu. Tapi sebelum kita menyampaikan apa dari permintaan atau pertanyaan dari Bapak tadi, kita perkenalkan diri. Nama kita Samsir. Jabatan di Kelurahan Padang Sarai, dusunnya di Terata Indah. Jadi apa yang disampaikan ditanyakan tadi oleh ketua kita tentang masalah kejadian pada hari Minggu 27 Juli ya, tahun 2025 tentang merobohkan salah satu tempat ibadah di media massa atau di medsos dan segala macamnya. Jadi saya selaku Ketua RT tegas menyampaikan pada hari ini kepada kita yang hadir pada hari ini semuanya yang harus kita pahami tentang masalah cerita di medsos tersebut itu padahal sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Yang harus kita pahami sendiri, pertama sekali tempat ibadah yang dia lakukan itu tidak mengantongi salah satunya izin operasi atau izin dan segala macamnya. Jadi rumah ibadah beliau, padahal waktu mulai dibangun di situ tuh di sekitar bulan Desember tahun 2024, setelah digunakan itu pertamanya untuk rumah tinggal. Habis itu disalahgunakan untuk ibadah. Nah, disinilah letak kesalahannya. Kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, kita perlu pertanyakan diri sendiri dulu, terlepas apapun agama kita. Apakah kita mau mendadak di sebelah rumah kita dibangun tempat ibadah tanpa izin kita? Mendadak di sebelah rumah kita dibangun masjid, gereja, wihara, pura, atau tempat ibadah lain? Belum tentu kita mau, karena itu bisa mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu, pendirian tempat ibadah harus diatur. Harus ada izin mendirikan tempat ibadah. Tetapi, izin mendirikan tempat ibadah itu bukan izin ibadah. Beribadah itu sendiri tidak memerlukan izin. Beribadah itu bahkan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Dan melakukan kegiatan ibadah itu tidak selalu harus di tempat ibadah. Contohnya, Muslim sering melakukan majelis taklim, kelompok pengajian, yasinan. Di mana mereka melakukannya? Di luar masjid, di luar tempat ibadah. Apakah beramai-ramai? Ya. Apakah dilakukan secara rutin? Ya. Apakah ada izin? Enggak. Jadi ibadah itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, tidak harus di tempat ibadah, dan tidak harus minta izin. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak RT ini jelas salah. Dia berkata, tempat tinggal disalahgunakan untuk ibadah. Tidak ada yang namanya tempat tinggal disalahgunakan untuk ibadah. Orang beribadah di tempat tinggal itu bukan menyalahgunakan. Jika Pak RT ini berkata tempat tinggal disalahgunakan untuk ibadah, berarti ketika dia sholat di rumah, dia sendiri juga telah menyalahgunakan tempat tinggal.
Jadi apa yang dikatakan oleh Pak RT ini salah. Ibadah di tempat tinggal itu bukan penyalahgunaan. Jelas ya? Yuk kita lanjut. Tapi karena umat Islam banyak diselingkar di rumah itu tuh, merasa resah di situ tuh, dapat laporan kita padahal dia melakukan sembahyang bagi umat Kristen di sana. Nah ini dia masalah yang sebenarnya. Umat Islam merasa resah ada umat Kristen yang sembahyang di sana. Tapi karena umat Islam banyak diselingkar di rumah itu tuh, merasa resah di situ tuh, dapat laporan kita padahal dia melakukan sembahyang bagi umat Kristen di sana. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah wakaf Al-Quran atas nama mereka. Terima kasih atas kejujurannya. Tentunya kita perlu bertanya, kenapa umat Islam merasa resah ada umat Kristen yang sembahyang di sana? Coba kita balik posisinya. Bagaimana jika ada orang yang bukan beragama Islam merasa resah ada umat Islam yang sembahyang? Tentunya kita akan bertanya-tanya, kenapa? Mungkin ada alasan-alasannya yang masuk akal. Misalnya, berisik, pakai toa. Parkir kendaraan membuat tetangga tidak bisa keluar masuk rumah. Jadinya mengganggu, wajar kan? Nah ini kenapa umat Islam merasa resah ada umat Kristen yang sembahyang di sana? Apakah karena berisik pakai toa? Bukan. Apakah karena parkiran kendaraan? Bukan. Jadi apa yang membuat umat Islam merasa resah? Kita jujur aja ya, saya buka. Yang membuat umat Muslim resah melihat umat Kristen sembahyang adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Hadis Bukhari nomor 1881, hadis Muslim nomor 2669, akan datang suatu masa di mana umatku mengikuti musuh-musuh Allah seperti panah masuk ke sasaran. Artinya, umat Muslim takut diri sendiri murtad dan jadi orang Kristen. Iya kan? Iya. Artinya apa? Artinya umat Muslim paranoid. Umat Muslim fobia terhadap agama lain, terutama terhadap Kristen, karena ujaran kebencian berdasarkan sara yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang menjadi masalah memang adalah ajaran Islam. Jangan bilang ini oknum atau salah paham. Ini bukan oknum, ini bukan salah paham. Ini memang salah ajaran Islam. Sebenarnya, umat Islam bukan resah karena umat Kristen sembahyang. Nggak ada urusannya umat Kristen sembahyang dengan umat Islam. Urusan masing-masing nggak mengganggu. Tetapi umat Islam diajarkan untuk merasa resah oleh Al-Quran dan hadis jika melihat umat Kristen, walaupun orang Kristen itu tidak sembahyang. Ini juga berlaku untuk Yahudi. Apa penyebab Muslim begitu benci Israel? Muslim nggak punya alasan apapun untuk benci Israel, selain karena Islam menyuruh Muslim untuk benci Israel. Betul kan? Jadi memang Al-Quran dan hadis yang membuat Muslim menjadi umat yang paranoid dan fobia terhadap banyak hal. Dikit-dikit haram, dikit-dikit masuk neraka, ya kan? Jadi sekali lagi, inilah biang masalahnya. Bukan Kristen, bukan oknum, bukan salah paham. Kita tidak akan bisa menyembuhkan jika kita tidak jujur apa yang jadi sumber penyakit. Semua ini memang salah ajaran agama Islam. Jelas ya? Jadi karena kita selaku RT-nya, kita panggil yang bersangkutan, nyata dia mengakui, katanya itu pendidikan untuk anak. Itu yang kita sayangkan. Kita tanyakan izinnya, dia tidak memiliki izin. Nah, kelihatan kan? Ketika dijawab pendidikan untuk anak, malah disayangkan. Dan ditanya apakah ada izin? Apakah guru ngaji rumahan ada izin? Enggak kan? Apakah taman pendidikan Al-Quran, majelis taklim, rumah tahfiz punya izin? Jadi, apa yang disayangkan? Yang disayangkan adalah karena ini pendidikan Kristen. Balik ke Al-Quran dan hadis lagi masalahnya kan? Umat Islam merasa resah karena paranoid, fobia terhadap Kristen. Setelah berjalan juga, waktu berjalan terus meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Daci itu, akhirnya timbul kecurigaan warga karena ada salah satu pemasang kilometer di rumah tersebut. Dalam kilometer itu tertulis rumah doa atau gereja. Baru timbul gejolak dari masyarakat, memicu image yang tidak bagus. Oke, sepertinya ini perlu dijelaskan. Karena Pak RT ngomongnya nggak jelas. Maksudnya bukan kilometer ya, maksudnya meteran listrik. Rumah itu mau pasang daya listrik. Yang mengajukan kepada PLN adalah gereja. Makanya di meteran listriknya, nama yang tertera adalah nama gereja. Kenapa atas nama gereja? Karena Pak Daci memang pengurus gereja dan PLN memberikan tarif khusus yang lebih murah untuk kegiatan sosial, seperti gereja, masjid, panti asuhan, dan lainnya.
Tetapi karena yang pasang PLN adalah gereja, di meteran tertera nama gereja, bukan berarti rumah itu mendadak jadi gereja, kan? Padahal di situ tuh di media massa, di medsos dan segala macam sudah begini begitu, sudah sebar semuanya menjelekkan nama kami di Sumatera Barat. Padahal itu tuh bohong semuanya. Nah, saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pak RT dengan bohong semua. Tetapi tadi kita jelas dengar sendiri Pak RT yang ngaku umat Islam di sekitar merasa resah karena umat Kristen sembahyang di situ. Dia tidak mengantongi izin. Waktu saya tanya sama dia, tidak akan menjadikan gereja. Tapi dalam video yang dilakukan, yang dikerjakan situ itu dia itu kata yang jemaah adalah itu gereja. Tapi dalam di rekening listriknya tetap namanya gereja, tapi tidak mengantongi izin sama sekali. Oke, jadi maksudnya Pak RT ini bertanya kepada Pak Daci bilang itu bukan gereja, tidak akan menjadikan itu gereja, tetapi ibadah di situ, lalu ada jemaat yang berkata itu adalah gereja, dan di meteran listrik tertulis gereja. Jadi dia merasa semacam tertipu. Di sini saya bisa paham kenapa Pak RT merasa tertipu. Tetapi sebenarnya ini bukan karena dia ditipu, ini karena dia tidak tahu apa bedanya rumah doa dengan gedung gereja. Sama seperti non-muslim tidak tahu apa bedanya masjid dengan musola. Jadi mungkin perlu dijelaskan apa bedanya antara gereja dengan rumah doa atau persekutuan doa. Yang pertama, gereja itu sifatnya terbuka untuk umum. Sedangkan persekutuan doa itu sifatnya tertutup untuk kelompok kecil. Yang kedua, gereja itu formal melakukan liturgi, sakramen, perjamuan kudus, baptisan, dan lain-lain. Sedangkan persekutuan doa itu cuma doa bersama, nyanyi-nyanyi, dan belajar Alkitab. Tetapi yang sekali lagi Pak RT salah adalah tentang izin. Yang pertama, orang beribadah tidak perlu minta izin. Persekutuan doa tidak perlu minta izin. Yang kedua, gereja pasang meteran listrik gak perlu minta izin. Saya selaku RT, karena itu oleh warga saya, katanya warga saya itu mungkin sudah begini begitu dengan yang bersangkutan. Apa itu udah begini begitu dengan yang bersangkutan? Maksudnya udah dapat duit. Wala-wala Pak RT. Disangka udah jadi Kristen atau udah dapat duit oleh warga. Pak RT ini kasihan ya, dituduh oleh warganya sendiri. Ya balik lagi, kenapa warganya bisa nuduh seperti itu? Kemungkinan pertama, balik lagi, karena paranoid akibat ajaran Islam. Jadinya curigaan. Yang kedua, kemungkinan Pak RT biasanya memang urusan apapun minta duit ke warga. Yang ketiga, kemungkinan warga yang curiga itu juga adalah tukang palak yang biasa minta duit. Yang keempat, warga yang curiga itu juga mau kecipratan dapat duit. Betul gak? Kami berharap, saya berharap, warga pun berharap tentang hal itu tuh, tolong pemerintah sikapi dengan bijak. Masyarakat di Indonesia pun sendiri kalau mendengar berita-berita atau membaca-baca baik di TikTok dan segala macam itu, tolong pahami betul dulu. Jangan menyalahkan orang masyarakat atau pemuda masyarakat yang menemu rumah tersebut. Sebab rumah itu tidak memiliki izin atau rumah beda itu tidak memiliki izin. Pahami dulu. Jangan menyalahkan masyarakat atau pemuda yang mendemo, sebab rumah itu tidak memiliki izin. Oke, kita sudah paham. Tapi sepertinya Pak RT dan para sahabat di situ yang tidak paham. Yang pertama, itu bukan mendemo. Itu merusak properti dan melakukan aksi teror, tindakan pidana yang melawan hukum. Yang kedua, rumah itu bukan tidak memiliki izin. Tadi Pak RT sendiri yang berkata, rumah itu punya izin tempat tinggal. Yang ketiga, ibadah di rumah itu bukan penyalahgunaan izin. Yang keempat, orang beribadah itu tidak perlu minta izin, termasuk beribadah dalam kelompok, seperti persekutuan doa, tidak perlu izin. Yang kelima, umat Muslim resah ada umat Kristen yang sembahyang, itu masalahnya bukan di Kristen, tetapi di ajaran Islam. Yang kelima, gereja pasang meteran PLN di suatu tempat tidak membuat tempat itu menjadi gereja dan tidak perlu minta izin. Yang keenam, semua yang Pak RT katakan tidak membuat orang-orang yang melakukan tindakan anarkis itu tidak salah. Malahan membuat jelas bahwa mereka memang melakukan tindakan anarkis dan penyebabnya adalah ajaran agama Islam. Dan terakhir, yang Pak RT lakukan adalah menyalahkan korban. Mirip-mirip seperti kalau ada perempuan yang diperkosa, Pak RT bilang, jangan salahkan si pemerkosa, salahkan si perempuan itu, gara-gara perempuan itu nggak pakai jilbab atau lainnya. Kalau Pak RT mengira menyalahkan korban adalah tindakan yang benar, Pak RT salah lagi. Pertanyaannya, apakah menyalahkan korban adalah ajaran Islam juga? Silakan jawab sendiri ya.
kepada kita semua. Kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kesatuan Ormas Kota Padang hari ini membersamai warga yang tadi sedang berkumpul terkait menyelesaikan, menolong, menyatukan rasa karena ada 5 orang lagi saudara kita yang masih di Polresta terkait dengan kasus kemarin ada insiden disebabkan provokator dari pihak jemaatnya Pak Daci yang mengatakan sebaiknya kenal saja Kristen dengan Islam. Ini memancing sekali sehingga respect dari 5 orang saudara kita di sini memukul fasilitas kaca, pagar dan lain-lain. Tidak ada memukul orang satupun. Ya betul Pak ya? Ya. Tidak memukul orang, tidak menyenggol anak-anak dan tidak ada bersikap lebih dari itu. Hanya respect otomatis ya karena terpancing itu saja. Maka itu hari ini kita ingin buktikan bahwa ternyata masyarakat Padang Sarai sampai hari ini tersabar, menahan diri, tidak terprovokasi, dan tetap sabar di rumah. Ini ibu ya? Ya. Ini ibu kita, suami beliau punya tanggungan. Kerjanya apa ibu? Suaminya bu? Buruh harian lepas. Buruh harian lepas. Jadi ini video maksudnya karena provokator. Kami berharap kepada pemerintah, aparat penegak hukum, nanti juga dengan kami Pak Babin dan Tim Mas. Kami mendukung kepolisian supaya selesaikan masalah ini dengan cepat dan mohon bebaskan saudara kami. Oke, orang-orang yang mengaku sebagai Ormas Kota Padang ini berkata, karena ada provokasi dari salah seorang jemaat Pak Daci, jadi mereka memukul fasilitas, kaca, pagar, dan lain-lain. Tidak ada memukul orang, tidak ada memukul anak-anak, hanya karena terpancing. Jadi, karena ada provokator, mereka berharap para pelaku teror itu dibebaskan. Lucu juga ya, orang-orang ini sebenarnya mengakui mereka adalah pentol korek yang gampang tersulut emosi. Tetapi mereka merasa diri mereka adalah orang-orang yang sabar. Ya, yang mereka lakukan juga nggak beda jauh dengan Pak RT tadi, berusaha mencari kambing hitam dan menyalahkan korban. Mereka berkata, karena ada jemaat Pak Daci yang berkata, sebaiknya perang saja Kristen dengan Islam. Seolah-olah karena ada yang berkata seperti itu, mereka boleh melakukan perusakan dan bebas dari hukuman. Saya nggak tahu apakah benar ada umat Pak Daci yang berkata perang saja Kristen dengan Islam. Tetapi sepertinya tidak ada, karena kalau memang ada yang ngomong seperti itu, orang itu pasti adalah orang pertama yang diserang. Tapi tadi mereka sendiri yang mengaku bahwa tidak ada orang yang diserang. Mereka langsung merusak fasilitas. Aneh kan, kalau ada yang menyulut ngajakin perang, tapi orang itu nggak diapa-apain sama sekali, dan mereka langsung menyerang fasilitas. Tapi nggak apa-apa, saya tidak tahu apakah memang beneran ada yang ngomong seperti itu. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi memang beneran ada. Jadi kita berandai-andai saja. Bagaimana jika memang ada yang ngomong seperti itu? Kalau ada yang memang ngomong seperti itu tetap tidak membuat para teroris itu tidak bersalah. Tindakan penyerangan itu tetap adalah tindak pidana. Ada atau tidak ada provokator. Siapa suruh jadi pentol korek yang gampang tersulut emosi? Kalau karena ada provokator, para teroris ini jadi bebas, kacau hukum negara kita ini. Nanti semua penjahat juga lakukan hal yang sama. Semua pembunuh, pencuri, pemerkosa, koruptor, semuanya juga tinggal ngomong karena ada provokator, terus bebas. Bego banget kan kalau mengira karena ada provokator, itu bisa jadi alasan supaya pelaku kriminal dibebaskan. Kalaupun memang ada provokator, langsung aja dilaporkan ke polisi. Bahkan seharusnya lebih benar lagi, kalau memang ada provokator, rekam provokator itu, langsung laporkan ke polisi, tanpa melakukan tindakan anarkis. Ini udah lakukan tindakan anarkis, bukannya ngaku salah, malah cari-cari alasan pula. Dan bagaimana kalau memang tidak ada provokator? Lebih biadab lagi kan? Udah lakukan tindakan anarkis, nggak ngerasa salah, cari-cari alasan, salahkan korban, pakai bohong pula. Apakah ini yang diajarkan oleh Islam? Teladan nabinya begitu ya? Nyerang orang, ngerampok, ngebunuh, lalu menyalahkan korban. Karena korban nggak mau masuk Islam jadi terprovokasi. Silakan jawab sendiri. Dan kalau memang ditegakkan hukum, tegakkan dengan adil, tangkap juga provokatornya. Tangkap juga pendetanya, karena kami tahu pendeta itu datang dari luar rumah jamaat dan tidak mengetahui izin dan menyesatkan warga sekitar, bukan hanya orang Islam, tetapi juga orang Islam di sana merasa resah dengan kegiatan mereka. Dan itu kenyataan di lapangan. Ya, itu kenyataan di lapangan. Orang-orang ini minta kalau mau hukum ditegakkan, tangkap juga provokator dan pendetanya, karena pendetanya orang luar dan nggak pakai izin. Berusaha cari remis. Jelas, orang-orang ini nggak tahu benar atau salah. Yang mereka tahu cuma menang atau kalah.
Mereka nggak peduli apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Yang penting mereka mau menang. Atau setidaknya remis. Sepertinya mengenai izin nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Tapi kalau orang-orang ini mau provokator dan pendetanya ditangkap, ya laporkan aja ke polisi. Tunjukin siapa yang jadi provokator dan kasih bukti-buktinya ke polisi. Mohon kepada semua orang luar Sumatera Barat, jangan berkomentar sembarangan. Kami Minang bukan intoleran, tapi kami sangat toleran. Ranah Minang mengajarkan toleransi kepada Indonesia, bahkan dunia. Kita punya gereja di depan Masjidul Iman, gerejanya orang Mentawai. Ketika ramai mereka ada acara di gereja itu, parkirnya penuh, kita persilakan parkir di parkir Masjidul Iman. Sampai hari ini tidak pernah melayang batu di gereja. Ini hanya murni karena terpancing oleh provokator yang tidak bikin kiruh. Ini kami Padang Sarai, Kota Padang, Sumatera Barat, anak Minang. Iya, kami sudah mengerti. Kalian adalah umat pentol korek yang gampang terprovokasi. Kepada orang-orang Minang di luar sana, tolong dibantu. Bantu orang kampung awak. Mereka terfitnah, mereka terlalu dibuli. Bantu kami, bantu mereka, sanak-sanak awak. Mereka tidak bersalah, hanya terpancing emosi saat. Wow, bermain korbannya jago banget. Mereka tidak bersalah, cuma terpancing. Orang Minang yang di luar, tolong bantu. Ini sekali lagi seperti yang awal ya, pakai politik identitas. Ini seperti ada orang yang memperkosa perempuan, lalu ngaku tak bersalah, karena terprovokasi oleh perempuan itu, dan minta dibebaskan. Lalu mengancam, kalau mau tangkap juga perempuan itu. Terakhir berkata kepada seluruh lelaki di dunia, tolong bantu, saya korban. Ini menjatuhkan marwah lelaki di seluruh dunia. Semoga orang-orang Sumatera Barat dan orang-orang Minang tidak sebodoh itu membela para pelaku kriminal ini secara membabi buta. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari kabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan barang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, berapong para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang awang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Neraka kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.